beliau ngajarin saya berjilbab, beliau sendiri yang pasangkan saya Beliau jilbab. Iya, ada kain panjang dulu itu kan orang kan dulu pakai kain panjang. Belum ada jilbab gitu waktu itu. Tahun 77 seperti itu, 73 ya, 74 itu belum ada ya, apa namanya itu orang paling-paling pakai serudung begitu aja ya kalau orang-orang sekolah PGA gitu. Akhirnya saya dipakaikan beliau. Pergilah saya sekolah. Saya diolokin teman-teman, ih kayak Sampai nenek bidan. diolokin. Diolokin sama Oh. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Marhamah TV Channel, selamat datang di podcast Ceria Ramadan. Alhamdulillah, di pertemuan pertama kita ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang ustazah yang merupakan santri awal Hidayatullah. Assalamualaikum Nenek Hafidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nenek Hafidah ini merupakan santri awal di Hidayatullah ya. Iya, Enaknya dipanggil apa nih, nenek atau ustazah? panggil nenek aja deh. Nenek aja ya. Nenek sejak kapan nih masuk di Hidayatullah? Alhamdulillah saya masuk di Hidayatullah ini pada tahun 75. Masya Allah sudah lama juga ya, Nek. Ya, alhamdulillah. Sekarang usia nenek 54 tahun ya? 64 Oh, tahun. 64 tahun. Iya. Sejak umur berapa itu, Nek? Sekitar umur 15 tahun. Awal perjalanan nenek masuk ke Hidayatullah itu gimana sih, Nek? Apa yang membuat nenek pengen masuk gitu? Ke Hidayatullah. Iya. Alhamdulillah dengan adanya petugas dari Hidayatullah yang saya dari daerah Berau. Iya. Waktu itu ada seorang ustadz namanya Ustadz almarhum Amin Bahrun. Ya, pada saat itu Ustadz itu mengajar kami gitu kan, memperkenalkan Islam itu apa sebenarnya. Kemudian dari lewat Hidayatullah gitu ya, dia perkenalkan Hidayatullah itu, perjuangan Hidayatullah gitu kan. Pada saat itu saya termasuk orang yang masih muda sekali gitu ya. Caranya Ustadz itu loh untuk mengkader kita itu kadang-kadang bukan di kelas gitu, tetapi ya ketika kita ngumpul-ngumpul, apa itu di mana gitu kan, kita ngumpul-ngumpul beliau itu datang gitu, terus memberikan apa ceramah-ceramah sejarah-sejarah Islam, sejarahnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu memperjuangkan agama Islam gitu. Akhirnya saya tertarik gitu kan, saya senang sekali. Memang saya dulu masih kecil punya cita-cita ingin jadi orang yang bisa ceramah gitu loh. Kalau saya dengar orang ceramah, dengar orang ngaji, ingin sekali seperti itu. Nah, alhamdulillah Allah mengirim gitu ya, mengirim seorang ustadz ke kampung kami. Waktu itu namanya kampung kami itu di Sukan Tengah. Ya, kami di sana hidup sekeluarga gitu. Jadi beliau itu mengkader kita itu sekeluarga, dibawa sholat lail, dibacakan ayat-ayat. Dulu saya itu kan masih SMP kan, namanya kita belum mengerti ya. Jadi berjilbab itu belum sama sekali. Saya masih pakai baju rok pendek gitu kan. Masih kayak orang dulu gitu Iya, ya. orang luar gitu ya. Iya. Waktu itu juga saya kan masih anak-anak sekali gitu. Nah, akhirnya beliau ngajarin saya berjilbab, beliau sendiri yang pasangkan saya Beliau jilbab. sendiri. Iya, ada kain panjang dulu itu kan orang kan dulu pakai kain panjang. Belum ada jilbab gitu waktu itu. Tahun 77 seperti itu, 73 ya, 74 itu belum ada ya, apa namanya itu orang paling-paling pakai serudung begitu aja ya kalau orang-orang sekolah PGA gitu. Akhirnya saya dipakaikan beliau. Pergilah saya sekolah. Saya diolokin teman-teman, ih kayak Sampai nenek bidan. diolokin. Diolokin sama Oh. teman-teman. Kayak nenek bidan beranak, dia bilang kayak gitu. Saya nangis, pulang saya enggak mau pakai yang begini. Saya diolokin sama teman-teman. Jangan, langsung dibacakan surah Inna A'tainakal Kautsar ya sampai selesai gitu. Jadi orang yang mencelamu itu nanti mereka itu binasa. Saya tertarik gitu kan ya, kan sakit hati kita kalau diolok-olokin gitu kan. Ini sudah ada, ini sudah benar seperti ini. Dia kan panggil saya itu adek kan, saya karena saya masih kecil gitu kan, masih Masih dipanggil 15 tahun. masih di ya, sekitar itu. Jadi
Dia ceritakan kalau dia Hidayatullah itu begini begini begini. Udahlah, saya minta izin sama mama saya. Mak, saya kepengen masuk pesantren. Bilang mama saya, jangan, jauh di sana, itu di kota besar, dia bilang gitu kan. Nggak dibolehkan saat itu, Nek. Enggak dibolehkan, kan dulu masih tabu sekali kalau anak cewek gitu kan meninggalkan daerah gitu. Itu kota besar, nanti kalau ada macam-macam, ada huru-hara, nanti kamu mau kemana, dia bilang gitu kan. Ya sudahlah, kalau begitu zaman sekarang ini mak, kalau saya nggak diizinkan saya mau jadi apa gitu. Mama saya ini menantang ini anak ini. Ya udahlah, kalau begitu, kalau sudah mau ke sana, Bismillahirrahmanirrahim, ya pergilah sama Ustadz Amin itu tadi, sama istrinya gitu kan, sama anak-anaknya gitu. Kita ke Balikpapan pada waktu itu ikut sama kapal barang gitu ya. Masya Allah. Jadi belum ada kapal penumpang ya, Nek? Belum. Jadi dari Berau tuh ke Samarinda itu naik kapal 2 hari 2 malam ya, yang gelombang besar. Ya gitu. Allah. Itu berapa santri yang ikut ke Hidayatullah itu, Nek? Kami ada berdua, sepupu sekali saya juga, namanya Wartini. Wartini. Jadi kami berdua aja. Allah. Jadi keinginan sendiri, bahkan sempat tidak dibolehkan sama ibunya ya? Iya, ya gitu. Terus kehidupan di pondok gimana, Nek? Mungkin susah senangnya karena waktu itu masih awal kan, Nek? Iya. Ya jelas kalau kita istilah apalagi memulai ya. Apalagi memulai, kita itu masih susah-susah. Hidayatullah waktu itu belum begitu istilahnya terkenal seperti sekarang. Jadi kita namanya mengawali Hidayatullah itu susah senangnya itu pasti ada, sekarang pun pasti ada ya. Iya. Jadi itu kalau saya lagi goncang, saya lagi kangen gitu kan, jauh, terus ada namanya itu ustazah kita itu Ibu almarhum Ibu Hasanah gitu kan, itu panutan saya sekali itu, beliau itu almarhum itu. Jadi beliau itu kesan menasehati, dia bacakan satu hadis yang artinya seperti ini. Kalau kamu menuntut ilmu di satu daerah, lantas kamu istilahnya sakit atau meninggal, kamu akan mati syahid gitu kan. Wih, Masya Allah, mati syahid itu kan Masya Allah tinggi sekali gitu kan. Sudah, memang saya pernah sakit 3 bulan, nggak bisa jalan, lumpuh gitu kan. Itu nggak pulang juga, Nek? Enggak jauh kan, waktu itu belum ada kendaraan, belum ada HP, belum ada telepon. Jadi saya itu mama saya sendiri, orang tua saya sendiri enggak tahu kalau ini sakit gitu kan. Ada sih perasaan goncang gitu mau pulang, tapi terus dalam hati saya, loh kamu sendiri kah yang mau pergi ya, kayak gitu kan, kamu sendiri yang mau masuk pesantren, orang tua memang sudah tidak mengizinkan yang seperti itu, ditakutkan gitu kan, takut sakit lah apalah macam gitu. Tapi karena memang saya bertekad untuk apapun resikonya saya harus hadapin gitu. Jadi alhamdulillah berlewat gitu ya, perhatiannya juga ustadz-ustadz, teman-teman di pesantren gitu, kakak-kakak seperti Ibu Marfuah almarhum, Ibu Hasanah, terus Ibu Ida sendiri itu kasihan perhatian sekali, apalagi saya orangnya jauh orang tuanya gitu kan. Jadi sudah seperti keluarga ya? Ya alhamdulillah iya. Kita itu persaudaraan itu betul-betul akrab sekali, seperti Ibu Rusmala gitu, Ibu Atipak Kadir Jalani gitu kan, Ibu Rohana ya, dengan teman-teman yang lain, Ibu Eli gitu. Semuanya kita kadang curhat-curhatan kayak gitu, karena kalau saya kan memang jauh sekali gitu, enggak ada lagi keluarga gitu kan. Enggak ada sih itu tadi sepupu saya itu, sepupu sekali ya, tapi ya sama-sama juga gitu kan. Ya, sabar alhamdulillah berjalan dengan seperti itu, sampai kita dipindahkan ke Gunung Tembak, santri-santri dari Karangbugis kita dipindahkan Gunung Tembak pada saat itu. Saat itu ada berapa santri saat nenek di Hidayatullah itu? Waktu itu kami santrinya sekitar 10-12 orang. 12 aja deh? Ya 12 orang. Itu putra-putri atau putri aja? Putri aja, kalau putra kan nggak tahu seberapa gitu. Karena kita memang nggak pernah tahu putra itu berapa gitu kan. Jadi dipisah ya, Nek? Dipisah ya, itu jelas awal dari Hidayatullah itu sudah dipisah, kita di asrama putri di atas gitu kan, terus putranya ada di bawah gitu. Jauh, Nek? Ya kita ada pagar ceritanya kan. Jadi di asrama putri itu sudah di gunung, di pagar lagi. Jadi ceritanya kita mengintip-intip putra pun nggak bisa gitu. Ya namanya juga kita manusia, agak kadang kalau santri putra itu malam-malam tuh, santri putra itu angkatkan kita air untuk mandi, karena kita nggak dibolehkan mandi ke bawah kan, di tempat sumurnya orang.
Oh, pakai sumur kan, Nek? Iya, pakai sumur di Karangbugis pada waktu itu. Jadi Jadi putra yang mengangkatkan ke asrama putri. iya, kayak gitu. Oh, Untuk anu juga air untuk kita kan dapur waktu itu kita santri putri yang masakkan santri putra sama bapak-bapak ustadz-ustadznya gitu. santri sendiri yang masak, Nek? Iya, kami santri. Oh, Masya Allah. Ada apa giliran masak. Jadi giliran masak itu sejak awal sampai sekarang kan ada TM-TM istilahnya itu. Jadi itu sebenarnya salah satu eh, pelatihan gitu ya. Jadi itu satu pelajaran gitu yang mungkin kita di rumah tidak pernah masak. Jadi kita di asrama dilajarin masak gitu. Jadi itu juga apa, satu pelajaran di Hidayatullah. Berapa tahun nenek ada di pondok itu sebelum akhirnya ditugaskan, menikah dan ditugaskan? Oh, saya di pesantren Hidayatullah di asrama pada waktu itu sekitar 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Ya 3 tahun setengah Masya Allah. itu akhirnya orang tua saya datang karena mama saya waktu itu sakit, ya rindu gitu ya. Datanglah bapak saya ke Balikpapan untuk jemput. Nah, ketika saya dijemput itu almarhum Pak Darul yang nantinya jadi suami saya ceritanya itu sudah mulai membangun, ditugaskan membangun Hidayatullah di Berau. Nah, di Berau. Jadi dia sama siapa namanya Ustadz meninggal juga sudah orangnya, Pak Wardani namanya. Jadi kami dinikahkan tuh di Berau bukan di Balikpapan. Di Berau. Dinikahkan itu sudah diwanti-wanti sama Ustadz Abdullah Said pada saat itu pimpinan kita. Saya ndak mau, saya ndak rela kalau sampai ada kader saya yang nikah dengan orang luar gitu. Nah, jadi diwanti-wanti, istilahnya sudah dilamarkan langsung sama, padahal saya itu masih keluarga kan, sepupu sekali gitu dengan almarhum bapak itu. Jadi Ustadz sudah dibilang harus dinikahkan itu Pak Daru dengan dengan Hafidah, dia bilang kayak gitu kan. Ya jadi kita nikahnya itu di keluarga di kampung, yang bayangkan kalau kita di kampung itu kan ada acara-acara yang macam-macam gitu ya, yang harus bersanding, yang sama-sama pengantennya, yang bagaimana. Nah, kita robah acara itu. Jadi waktu kami nikah itu ndak bersanding, duduk bersanding, yang putranya di luar, yang saya putrinya di dalam gitu kan. Sampai nah waktu itu di perusahaan kan kakak saya kerja di perusahaan. Jadi orang istilahnya orang Bugis itu mau solo itu kan, mau kasih solo uang apa gitu kan, harus ada lihat putrinya tuh juga. Saya berkeras, nggak mau saya bilang Nggak biar boleh. nggak boleh. Saya bilang biar nggak dapat uang seperti itu, nanti ada rezeki di lain. Saya nggak mau dipamer-pamer seperti itu. Ya kita memang Pak Daru juga nggak mau sih, kan namanya juga jadi sudah jadi ustadz gitu ceritanya. Jadi itulah tantangannya. Penugasan pertama nenek di Berau juga. Iya, jadi abis nikah, begitu nikah langsung juga Ustadz memberikan ini SK tugas di Berau, membuka cabang pertama di Berau itu yang Merintis mendapatkan. dari awal. Iya, dari awal belum ada Hidayatullah di situ waktu itu. Masya Jadi Allah. kita almarhum Pak Daru sama Pak Wardani itu dua-duanya sudah almarhum. Itu untuk mendekati bupati waktu itu bupatinya sudah almarhum juga sekarang, itu mendapatkan tanah yang sekarang ini. Kemudian juga ada infak dari itu namanya ada yang sekarang ini yang tanah itu dari apa warga gitu. Kan tanahnya iya dia di Hidayatullah sekarang di sana di Berau situ. Alhamdulillah sampai sekarang. Ada Jadi juga dari pemerintah yang gunung yang sekarang jadi sekolah itu dari bupati gitu. dari bupati langsung. Iya. Masya Allah. Jadi Hidayatullah itu setelah menikah itu santri dikirim-kirim ke kota-kota lain untuk merintis cabang begitu, Nek? Iya, seperti itu. Jadi memang seperti itu ya kayaknya tujuannya Hidayatullah itu, santri sama santri itu dinikahkan, baru nanti ditugaskan ke cabang-cabang gitu ya, untuk merintis cabang sampai akhirnya sekarang ini kan Hidayatullah sudah Cabangnya seluruh di Indonesia. mana-mana. Ya, sudah alhamdulillah itulah dulu seperti itu. Selain di Berau, nenek ditugaskan di mana aja? Oh, dari Berau saya ditugaskan membuka cabang Samarinda. Dari Samarinda ditugaskan cabang buka di Tarakan. Kemudian habis itu di Tarakan di Palu, kemudian di Pontianak, kembali lagi kemudian itu di Bulungan, Tanjung Selor. Kalau di Tanjung Selor sekarang itu waktu itu sudah ada. Jadi kita ditugaskan ke sana untuk melanjutkan aja, enggak merintis. Berarti pernah keluar Kaltim juga ya, Nek? Iya, begitu di Sulawesi Tengah, di Palu. Masya Allah, jauhnya. Iya.
Sedikit nih Nek, mungkin ada motivasi atau pesan-pesan begitu untuk para santri yang mungkin saat ini sedang goncang atau sedang menghadapi masalah di asramanya begitu. Iya, itu sudah pasti ya, gitu di asrama itu karena orang banyak yang Ya, berbeda-beda dengan karakternya. Jadi kita tuh harus istilahnya itu kembali kepada niat kita pertama kita masuk Hidayatullah ini mau apa gitu kan. Jadi kalau ada goncangan-goncangan gitu kan itu sudah istilahnya sunnatullah gitu kan. Kita mau mendapatkan ilmu itu pasti ada ujiannya dari Allah apalagi ini ilmu agama gitu kan ya. Jangan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah aja yang ujiannya Masya Allah dalam memperjuangkan agama Islam ini. Jadi kita kembalikan seperti itu. Allah kita ini masih sedikit sekali nih ujiannya gitu kan. Sementara kita ini kan mau mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kita kembali kepada kita menuntut ilmu itu, tinggal di asrama itu, mau mencari ridhonya Allah gitu kan. Kalau kita goncang gitu kan, itu apa kalau kita istilahnya ada yang kayak berat betul apa namanya kan kita lagi disuruh menghafal gitu ayat gitu apa segala berdoa minta dengan Allah kekuatan, minta kesehatan, kekuatan agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar gitu kan. Ya jadi itu mungkin itu saja pesan dan kesan saya kepada anak-anakku sekalian yang tinggal di asrama putri itu pasti ada ujian gitu kan. Jadi bagaimana kita menyikapi ujian itu kembalikan kepada Allah dan niat yang benar-benar karena Allah untuk mencari ridhanya Allah bukan karena siapa-siapa. Adapun nanti mendapatkan apa gitu segala sesuatunya itu yang itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa saya ini berikan kepada Ananda Antia. Mudah-mudahan Anti saya doakan bisa di asrama dengan menuntut ilmu dengan baik, amin. mendapatkan jodoh dengan baik insya Allah Amin. dan itulah tujuannya sebenarnya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk motivasi dari Nenek. Semoga bisa menambah semangat juga untuk kami para santri ya, Nek. Dan untuk waktunya juga, semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi gitu sama Nenek, bisa Insya Allah, insya berbincang-bincang. Allah, insya Allah. Ya, sekian Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.